Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kesempatan yang baik ini seperti biasa kita terus hadir untuk mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang sebelumnya tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam video ini, Bapak Ibu saudara-saudara, seorang ibu yang mualaf, ya bahkan setelah mualaf betul-betul dia sudah melupakan kekristenan, tapi sungguh luar biasa. Dia boleh dijamah oleh Tuhan dan akhirnya kembali kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini sungguh-sungguh ia bertekun dalam Tuhan. Dan tentunya kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang memanggil. Tuhan tidak mau ibu ini akan terhilang. Tuhan tidak mau ibu ini akan binasa. Karena itu saat ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kembali. Dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Semoga kesaksian ibu ini akan bermanfaat dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat menyaksikan. Saya mau diskusi Bang, saya mau tanya. Agamanya apa Kak? Kristen? Kristen. Kenapa Kristen diskusi dengan Kristen Kak? Nah, dulu sebab saya pernah mualaf Bang. Saya baru masuk Kristen baru hari Minggu kemarin ya tanggal 2 November saya baru balik Kristen lagi. Oh Kakak sempat mualaf, terus balik ke Kristen lagi. Boleh sebelum Kakak diskusi sama saya, boleh Kakak kesaksian dulu sedikit? Silakan. Ya saat itu saya memilih masuk Kristen lagi Bang karena tepatnya hari itu tanggal 1 November, tepatnya hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Saya sebelumnya mengalami depresi ya, sudah dibawa berobat kemana-mana tapi nggak sembuh juga. Sebab orang tua saya Kristen kan, tapi mengingat saya yang tadinya Muslim, orang tua saya bawa saya berobat ruqyah. Sebenarnya saya berada di Malaysia, orang tua saya jemput saya dari Malaysia. Saya di Malaysia depresi ada 9 bulan. Tapi pengobatan yang dilakukan orang tua saya di sini tetap ruqyah. Secara Muslim kan sebab saya mualaf. Sampai saya dibawa pulang ke sini, dibawa ruqyah kemana-mana juga nggak sembuh juga. Sampai suatu ketika tanggal 1 November tepatnya, tiba-tiba di telinga kiri saya terasa seperti ada binatang yang masuk ya Bang. Ada binatang yang masuk, terus saya cerita ke mama saya bilang gini, "Ma, kok telinga kiri saya kayak ada binatang ya?" Mungkin ada orang yang ceritain kamu, mama saya bilang gitu. Enggak lama, telinga kanan saya terasa panas. Terus saya bilang telinga kanan saya juga panas, Ma. Oh mungkin ada yang ceritain nggak baik, makanya kamu ke gereja, mama saya bilang gitu. Tapi saya Islam, saya bilang gitu. Enggak lama, dari ujung kaki saya sampai ujung kepala rasa kayak ada yang sesuatu yang masuk, Bang, rasanya dingin gitu. Enggak lama di telinga kanan saya ada yang bilang seperti ini, "Kamu cari saya, kamu cari saya, kamu melangkah ke depan, kamu lihat saya ada untuk kamu." Saya sempat bingung suara itu dari mana gitu ya kan Bang. Saya bingung, saya cari, saya bilang ke mama saya, "Ma, itu suara apa?" "Suara apa? Saya nggak ada dengar apa-apa," mama saya bilang gitu. Ada suara yang manggil saya." "Suara apa?" mama saya bilang. Dia bilang, "Cari saya ada di depan kamu, kamu sudah lama meninggalkan saya," seperti itu. Nggak lama, mama saya scroll TikTok, nggak sengaja lewat itu soundnya lagu rohani yang bagaikan bejana. Nggak lama saya dengar itu, air mata saya langsung netes sendiri. Kayak saya ngerasa, oh iya dosa saya banyak, saya udah pernah ninggalin Yesus saya terlahir itu sebagai Kristen, kenapa saya seperti ini? Bahkan saya setelah saya mualaf Bang, saya sampai terjerat dengan cinta sesama jenis. Setelah mualaf memang saya rasa ini saya terjerat narkoba, alkohol, pergaulan bebas. Yang parahnya saya sampai nggak peduli dengan orang tua saya. Orang tua saya udah sakit pun, sampai anak saya sakit, udah sampai masuk rumah sakit, saya nggak peduli. Saya nggak hiraukan itu semua. Sampai saya bilang, "Ma, saya mau ke gereja, besok bawa saya ke gereja ya," saya bilang. Mama saya langsung nangis karena keluarga udah capek ya Bang ya, keluarga tuh udah capek semua ngajak saya buat masuk ke Kristen lagi, tapi saya nggak pernah mau. Tapi memang jujur ya Bang, selama saya mualaf itu kedamaian itu nggak ada saya dapatkan. Saya cuma mendapatkan kedamaian itu dalam Kristus. Dan besoknya nggak nunggu-nunggu lama, kebetulan besoknya hari Minggu, mama saya langsung bawa saya ke gereja. Begitu melangkah ke gereja, masuk ke gereja itu saya sempat linglung Bang, jujur saya sempat linglung. Saya kebingungan, terus kepala saya itu rasanya sakit dari ujung kaki sampai ujung kepala itu kayak rasa disetrum gitu. Saya bingung ini saya di mana gitu, saya sempat linglung. Sampai kemudian mulai ibadah saya sampai histeris ya Bang, saya menjerit-jerit di dalam gereja itu, saya menjerit-jerit sampai satu gereja itu heran. Tapi saat itu memang saya rasakan damai, benar-benar damai Bang. Ya saya nggak peduli orang-orang sekitar saya menjerit, saya menangis, saya memanggil Yesus sampai saya sujud-sujud. Tapi jujur setelah pulang dari gereja itu, yang trauma tadi saya alami, yang itu semua yang sering mengganggu saya, seperti kadang saya ada yang buat saya depresi itu seorang tomboy ya Bang. Biasanya sebelum saya pergi ke gereja itu semua wajah orang tuh kadang suka berubah jadi wajahnya dia. Tapi setelah saya keluar dari gereja itu saya rasanya damai Bang. Saya bahkan nggak ada sedikit pun benci, dendam sama dia nggak ada lagi. Tapi dengan begitu banyak juga yang ngebully saya Bang. Dia bilang, "Kamu nggak pantas untuk Yesus, kamu udah nggak pantas lagi. Dosa yang kamu lakukan itu terlalu banyak." Makanya saya di sini butuh dibimbing ya. Saya kadang merasa gitu juga, oh iya dosa saya itu udah banyak. Saya udah sempat durhaka ke orang tua saya nggak menyerahkan anak saya meninggalkan Yesus. Bahkan saya sampai terjerat narkoba, alkohol, segala macam. Bahkan saya bertahun-tahun tuh nggak mau pulang. Udah orang tua saya sakit, anak saya sakit. Jadi sekarang saya mau diskusi apa saya masih pantas untuk Yesus, seperti itu Pak. Oke Kak, sebelum saya tanggapi, mungkin nanti juga Pak Apostolnya bisa menanggapi ya Kak. Tapi saya mau menyampaikan sedikit sama kakak ya. Kakak harus ingat Kak, Tuhan Yesus datang ke dunia, firman menjadi manusia itu bukan untuk orang yang hidupnya baik-baik aja.
Bukan untuk kita yang baik-baik aja, enggak. Tapi Tuhan Yesus datang kak untuk orang-orang yang berdosa, untuk orang-orang yang sakit. Kalau kakak tanya, pantaskah saya masih di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Yesus? Sangat-sangat pantas. Karena apa kak? Kakak harus yakin dan percaya. Kakak lahir baru ya, sama. Saya juga lahir baru. Saya pernah berpindah ke agama sebelah dan saya kembali lagi ke agama Kristen. Itu. Kakak harus tahu kak ya, Tuhan Yesus mengizinkan semua itu terjadi di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kakak lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan kakak. Dan kakak lebih yakin lagi, kalau Tuhan Yesus tidak pernah sedikit pun meninggalkan kakak. Itu. Buktinya apa kak? Kakak merasakan di luar Tuhan Yesus, kakak tidak punya damai sukacita di dalam kehidupan kakak. Mungkin kakak gelisah. Itu. Tapi saya garis bawahi dulu kak. Jatuhnya kita ke dalam dunia alkohol, jatuhnya kita ke dalam dunia narkoba itu tidak ada sangkut paut agama di situ kayak. Di situ tidak ada kesalahan agama manapun. Itu. Tapi Tuhan Yesus mengizinkan ujian ini terjadi kak di dalam kehidupan kita supaya kakak lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan kakak. Dan saya yakin kakak dipilih Tuhan menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kakak. Ya mungkin Pak Apostol mau menambahkan, silakan Pak. Oh, luar biasa jawabannya dan luar biasa kesaksiannya. Dulu sekolah minggu nggak ya kak? Iya, saya sekolah minggu, pernah sekolah minggu Pak. Oke, pernah dengar kisah tentang anak yang hilang? Saya bahkan sudah lupa, setelah saya mualaf itu saya benar-benar lupain Kristen gitu. Makanya saya sekarang mau belajar lagi Pak. Nggak apa-apa. Ya, jadi kisah anak yang hilang itu cerita tentang seorang anak yang sangat kurang ajar, nggak tahu diri, dan berakhir foya-foya karena dia minta harta warisan orang tuanya sebelum mati. Dan ketika itu dia menyadari keadaannya sangat buruk, dia mau pulang, aku jadi pembantu bapak aja nggak apa-apa deh. Tapi bapaknya menyambut dengan pelukan, dengan pakaian, jubah, cincin, sepatu, dan pesta. Oke? Jadi ketika Anda mau kembali, itu persis seperti yang dibilang Bro Kiki kata. Dia bilang, Tuhan sangat-sangat menyambut Anda kembali, Anda sangat pantas untuk masuk kerajaannya. Karena siapapun yang mau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan sambut. Jadi jangan dengarkan bisikan di telinga Anda yang bilang kamu nggak pantas, kamu begini, kamu begitu. Dan kalaupun itu manusia juga jangan didengarkan, tapi dengarkan suara Tuhan. Caranya adalah mulai belajar baca firman Tuhan, baca Alkitab. Ya, gitu sih. Kalau dari saya, maju terus dalam Tuhan. Dan saya mau mengingatkan waktunya sudah sangat singkat. Anda anugerah Tuhan itu, Anda boleh kembali sama Tuhan di detik-detik terakhir. God bless. Haleluya, terima kasih. Kak, aku mau tanya sedikit kak. Itu tadi kan perpindahan kakak dari agama sebelah ke agama Kristen. Yang aku mau tanya sama kakak, apa alasan kakak meninggalkan Tuhan Yesus berpindah ke agama sebelah? Pertamanya dulu saya diangkat anak dengan seorang sepasang suami istri muslim ya Pak. Awalnya itu, tapi saya sudah kembali ke orang tua saya lagi. Lepas itu saya sudah pernah menikah sampai pertama kali saya menikah, lepas itu saya cerai, menikah pun saya secara Kristen. Lepas itu saya pernah kenal lagi dengan seorang lelaki sampai hamil. Tapi saya tidak dinikahin. Di situ saya masih Kristen juga sampai suatu hari saya kenal dengan seorang tomboy. Di situ saya memilih masuk Islam lagi hanya karena seorang tomboy. Nah, di situ saya masuk Islam, tapi memang setelah bergaul dengan dia saya hancur. Saya mulai merokok, saya mulai kena alkohol, narkoba, pergaulan bebas, saya mulai pergi dugem, semua pergaulan bebas. Dan saya nggak peduli dengan orang tua saya. Memang saya merasa hidup saya hancur semenjak sama tomboy itu. Bahkan saya sampai depresi. Saya baru pulih, ya benar-benar ngerasa pulih setelah saya memang itu tadi masuk ke gereja itu. Sorry tak potongnya bro. Soal mengenai kejatuhan dalam dosa itu tidak berpengaruh dengan agamanya apa. Jadi firman Tuhan katakan dengan siapa Anda bergaul. Jadi firman Tuhan katakan sekali. Dengan siapa Anda bergaul. Jadi firman Tuhan keputusan Anda untuk meninggalkan Tuhan itu yang membuat Anda semakin jauh dari Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Dan saran saya itu kalau boleh itu kan Anda tulis sendiri mati rasa ya. Jangan ngutuki diri sendiri dong. Anda tuh diciptakan Tuhan begitu indah loh. Ya. Oke, jadi ya betul kayak aku tambahin sedikit buat kak. Aku minta kalau kakak bisa ganti nama, jangan pakai nama mati rasa lagi kayak ganti kak, gitu. Ganti nama yang penuh sukacita di dalam kehidupan kakak. Jangan pakai nama itu lagi. Kakak harus yakin kak. Semua ujian itu terjadi di dalam kehidupan kakak seperti yang saya bilang tadi kak. Tapi kadang buat saya lemah itu bang dari apa? Kayak ada teman-teman saya yang dulunya mengaku teman, sekarang itu malah mojokin saya. Gak masalah, saya memperjualbelikan agama, dibilang saya itu nggak pantas buat masuk Kristen lagi. Oke, saya jelasin ya. Kita hidup tidak berdasarkan omongan orang kak. Kakak juga harus ingat Markus 13 ayat ke-13, kamu benci oleh karena namaku.
tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan diselamatkan. Dan kakak harus yakin juga di dalam Amsal, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang, Pak. Itu luar biasa, saya merinding ya, saya menyampaikan, saya sampaikan ayat ini sama kakak. Kakak harus percaya, Kak, di dalam Amsal itu tertulis, saya lupa ayatnya tapi ada tertulis, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Kakak jangan dengarkan omongan orang. Kita hidup tidak berdasarkan omongan orang, Kak. Itu tidak perlu. Kita tidak perlu benar di mata orang, Kak. Yang kita perlukan, kita benar di mata Tuhan. Itu ngapain kita benar di mata orang? Terserah orang mau nilai kita serendah apapun, tidak masalah. Itu. Tetapi kita apa ya? Kita tetap buktikan itu. Setelah kita mengenal Tuhan Yesus, ada perubahan-perubahan hidup di dalam kehidupan Setelah kita. saya kembali ke Yesus, saya merasa damai. Saya Ya, tadinya betul. kalau sebelum saya masuk Kristen lagi, setiap malam itu saya nggak bisa tidur. Sampai kadang mama saya heran, kok kamu nggak pernah tidur? Kadang sampai berhari-hari saya nggak tidur malam. Saya pengen rasanya saya tuh bebas, saya pengen ke dunia bebas gitu. Tapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus kembali, biarpun belum sempurna ya, tapi yang malam itu kadang pukul 10 saya udah tidur, pagi saya sudah bangun tidur saya berdoa, makan, walaupun pertama sehari 2 hari abang saya berdoa Kristen, mau makan saya kadang tersebut juga doa agama sebelah, kadang saya udah berdoa Kristen mau makan nasi, kadang saya bilang lagi Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Tapi karena memang saya betul-betul niat mau mencuri hati Yesus lagi, puji Tuhan saya bisa. Tapi yang kadang buat saya lemah itu dari sebelah kadang malah semakin memojokkan saya. Masa lalu kamu tuh terlalu buruk, kamu tuh udah menjadi anak durhaka, kamu tuh sudah mengkhianati Tuhan, kamu tuh nggak pantas, kamu lebih pantas mati saja, kadang itu. Ya, karena gini, Kak. Itu sebenarnya seperti yang Pak Apostol bilang, tidak ada sangkut paut agama di situ, tidak ada kesalahan agama di situ. Jadi kakak itu mungkin pergaulannya, Kak, pergaulan dengan orang-orang yang sebenarnya tidak mempelajari agamanya dengan benar. Nah, jadi ketika dia melihat kakak bilangnya seperti itu, dan kakak tuh harus yakin, kayak Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk orang-orang yang berdosa, itu, untuk orang-orang yang hidupnya itu tidak baik-baik aja, itu. Nah, apalagi ya, kakak mau didoakan, Kak? Mau. Ya, silakan. Mungkin Pak Apostol atau saya, silakan Pak Apostol aja, silakan Pak. Kita doakan dulu, Pak. Siap. Sebentar, tapi itu tadi ada yang mau naik itu. Coba dicek di Komal tadi. Boleh, sebentar ya. Terus sebelum mendoakan saya mau begini ya dulu, Kak. Coba dimengerti bahwa Anda tuh nggak perlu berusaha keras untuk mencuri hati Tuhan. Betul. Karena Anda tuh anaknya. Ya, dia akan terima Anda dengan sukacita, dia akan peluk Anda, dia akan sayangi Anda. Seberapapun buruknya keadaan Anda, ketika Anda mau balik sama Tuhan, Tuhan itu tersenyum. Dia Bapa yang sangat baik. Dan kalau ada orang yang ngomong, tadi kan saya sudah bilang, jangan didengarkan. Dengarkan apa kata Tuhan. Ya kan? Tuhan yang bilang suruh cari dia kan? Nah, Anda sudah cari dia, Anda menemukan dia, dan doa orang tua Anda juga lah yang membuat Anda bisa kembali pada Tuhan. Iya, ini mama saya yang jemput saya dari Malaysia, Pak. Ya. Haleluya. Itu Salam anugerah Ibu, Tuhan. selamat pagi. Silakan Pak Apostol ya. Kemuliaan. Ada wajah kemuliaan. Oke, Bro Kiki kata mau ngomong apa? Mungkin kita doakan dulu, Pak. Silakan, Pak. Oke, kita doa dulu ya. Kita berdoa dulu ya, teman-teman. Boleh tahu Kita siapa berdoa dulu namanya? ya. Kan namanya Elfrida siapa? Napitukulu, Pastor. Elfrida oke, Napitukulu. Elfrida ya. Kita berdoa ya. Yuk, kita bawa hati kita sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu mengucap syukur buat Kak Elfrida yang sudah balik kepadamu. Ini merupakan sebuah sukacita karena dia berpulang kembali, Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, kuatkan dia. Roh Kudus, kuatkan dia. Lebih lagi tenangkan hatinya. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, biar telinganya Tuhan, Engkau yang jagai. Tutup dari suara-suara yang buruk, Tuhan. Singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Jagai, proteksi dia, Tuhan. Biar dia boleh terus melangkah maju, Tuhan. Menjelang hari kedatangan-Mu yang kedua kali, Tuhan. Tolong Elfrida, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai keluarganya juga untuk menopangnya, Tuhan. Dan ingatkan dia, Tuhan, bahwa dia adalah anak-Mu yang berharga. Engkau sangat mengasihinya. Dan Engkau menantikan dia dengan sangat, Tuhan. Dan sekarang dia telah berpulang padamu, Tuhan. Biarlah Tuhan anugerah yang terbaik Kau nyatakan dalam hidupnya. Sebagaimana anak yang hilang boleh mendapatkan sepatu, jubah, cincin. Bahkan Kau buat pesta yang luar biasa. Biarlah itu boleh terjadi juga dalam hidup Elfrida, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jagai sertai setiap yang jahat, Tuhan singkirkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Nama-Mu berkuasa, Tuhan. Nama-Mu berkuasa di atas surga dan bumi. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang jamin masa depannya. Setiap langkahnya boleh dia terus maju melangkah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, meteraikan doa setiap kami dengan kuasa dari Yesus. Berkati juga channel ini Tuhan, dan semua yang terlibat di dalamnya. Haleluya. Amin, amin. Amin. Pastor, terima kasih, Ya, Pak. Kak Elfrida, kakak setelah ini baca Alkitab, tidak perlu banyak, Kak. Satu hari itu satu perikop. Kalau kakak ada waktu luang, sisihkan waktu 15 atau 20 menit. Kakak baca Alkitab dari perjanjian baru dulu, Kak. Kakak baca dari perjanjian baru, Yes. satu perikop, 2 perikop aja dulu, Kak. Kakak baca sampai selesai. Nanti kakak kalau selesai perjanjian baru, kakak baru ke perjanjian lama. Dan saya minta kakak catat ayat ini ya. Ini ayat juga untuk saya sudah disampaikan Pak Apostol tadi, Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu. Amsal? Amsal 23 ayat 18.
Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Itu kakak catat ayat itu, kakak renungkan benar-benar di dalam hati kakak. Kakak yakin gak? Ketika kakak memilih Tuhan Yesus, sejelek apapun masa lalu kakak, sehancur apapun hidup kakak, Tuhan Yesus mampu mengangkat kakak. Tuhan Yesus mampu merubah kakak jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan. Kakak harus yakin dan percaya, kakak sudah diselamatkan Tuhan. Itu. Dan yang terakhir kak, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan di dalam kehidupan kita, tapi rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik, yang terindah di dalam kehidupan kita. Orang mau bilang, Itu kita Yeremia dulu. 29 ayat 11. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Orang dulu mau bilang kita kak, siapa kamu dulu? Kamu cuma peminum, kamu cuma pergaulan sesama jenis. Orang boleh menganggap kita rendah, tapi di hadapan Tuhan kita berharga. Itu tidak masalah kak. Saya pernah hancur di dalam kehidupan saya. Saya pernah menjadi penipu online, tapi Tuhan Yesus merubah saya jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang takut akan Tuhan. Itu. Jangan kakak merasa rendah diri. Yeremia berapa, Bang? Yeremia berapa tadi pak? 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 ya. Itu mulai sekarang, mulai detik ini jangan pernah merasa rendah hati. Dan kakak tutup telinga kakak. Kakak tidak bisa menutup mulut orang satu persatu kak. Kakak cuma punya 2 tangan. Kakak nggak mungkin menutup mulut orang satu-satu. Yang harus kakak lakukan, tutup kedua telinga kakak. Jangan pernah dengerin apa kata orang. Kita tidak butuh benar di mata orang. Kita tidak butuh benar di mata manusia. Seperti yang saya bilang, yang kita butuhkan, kita benar di hadapan Tuhan. Kita benar di mata Tuhan. Itu kak ya. Jangan pernah dengerin omongan orang kak. Gitu. Sebagai pendahuluan mulai baca di Lukas 15 tadi tentang Nah, anak silakan kak. Gitu. Nah, kalau kakak juga, kakak ingat ya, ini ada akun Apostole, ada akun saya. Kakak boleh follow, kakak boleh inbox ya. Ini juga ada akun istri saya di bawah, nah dikit ada itu. Kakak boleh inbox. Kalau memang ada hal-hal yang kakak perlu tanyakan atau kakak minta didoakan, silakan kakak DM kami dengan senang hati. Kami ini kakak, tanpa perlu bayar. Ingat kak ya, kalau kakak bersaksi di tempat orang, terus kakak ingin minta pembelajaran, terus harus bayar. Jangan pernah mau. Itu ya. Setuju. Jangan pernah mau segala sesuatunya harus bayar. Ngapain? Itu. Jangan pernah mau sama orang-orang yang mau melayani, harus bayar dulu. Itu, jangan pernah mau ya kak ya. Itu. Oke. Mungkin ada yang mau kakak sampaikan sedikit, silahkan kak. Mama mau bilang apa? Mungkin ibunya ada Putri, yang mau disampaikan. Yolanda Putri naikin dulu, host. Oh, Yolanda mau naik sebentar. Sebentar ya kak Yolanda ya. Silakan. Buat ibu ada yang mau disampaikan dulu, silakan bu. Ya, Buat Kak ibu. Elfrida atau Ibu mau ngomong silakan. Ya pastor, ini anak saya ini kan sejak saya bawa dari Malaysia udah sering saya ajak dia, ayo kita gereja gitu. Dia masih menolak, nggak mau, kata dia, ayo, aku bilang, kamu itu harus gereja. Aku sering aku ajak gitu, Pak, aku gereja kan ibadah, dia nggak mau. Aku muslim, kata dia, setiap mau makan aku ajak gitu, berdoa kamu, aku bilang. Aku sudah berdoa, katanya, kamu berdoa apa? Aku bilang, aku kan muslim, kata dia. Kamu kembalilah, aku bilang gitu, kamu kembalilah, aku bilang. Kamu itu sebenarnya kamu itu masih dipanggil Yesus. Sebelum saya jemput dia Pak ke Malaysia, kan pernah saya bergabung live juga sama pastor kayak gini kan. Saya ceritakan keadaan dia di sana pastor. Kan dibilang pastor gini, nanti Bu, sesudah kamu bawa anakmu pulang dari Malaysia, nanti kamu bawa dia ke gereja perjamuan kudus, kata pastor itu. Ya, makanya saya ajak dia teruskan ke gereja Pak. Tapi dia masih menolak, terus masih menolak. Tibalah waktu itu tanggal 2 Sabtu. Dia bilang, Pak, Mak, kata dia kan, telingaku ini kok sakit, kok bising, kata dia kan. Ada suara-suara, kata dia. Mungkin kamu diceritain orang, aku bilang gitu. Enggak loh, Mak, kata dia. Tiba-tiba kan, Pak, saya pergi kamar, buka apa ini, TikTok. Tiba-tiba saya buka TikTok, muncul itu lagu rohani. Dia dengar. Dia menangis kan, kenapa kamu menangis? Aku bilang, Mak, aku bawa ke gereja besok, kata dia, Pak. Ya, puji Tuhan lah. Dalam hati saya, Pak, puji Tuhan lah. Dia sudah mau kembali mencari Tuhan Yesus. Itulah dalam hati saya, Pak. Syukurlah. Di sini udah dibuka hati dia dan dia mau ikut Yesus. Ya, kami gereja Pak hari Minggunya tanggal 3 itu masuk dia ke gereja, katanya rasa dia mau masuk ke gereja ini rasa di sentrum dia Pak. Tapi dia tidak bilang sama aku. Saya sudah pulang ibadah dia cerita, tiba-tiba masuklah ibadah ini kan, sejak nyanyi kan pujian. Dia nangis. Kok nangis? Heran orang kan semua kok nangis. Aku terlampau banyak dosa, apa pantas aku Mak diterima Yesus, katanya. Aku bilang gini, Tuhan Yesus itu Maha Pemaaf, aku bilang. Orang yang berdosa sebesar manapun dosanya, kalau kita kembali kepada dia, dia selalu maafkan. Tuhan Yesus Maha Pemaaf, aku bilang. Iya Mak, katanya. Aku ikut Tuhan Yesus, katanya. Semenjak aku pijak ke gereja ini, rasanya damai, tentram hati aku, katanya. Sebelum itu Pak, dia itu tidak mau tidur Pak, sampai pagi aku bilang, kamu, aku bilang, apa belum tidur? Bilang, nggak bisa tidur Mak, katanya.
Semenjak dia ke gereja itu Pak, dia cepat-cepat tidur, paling lambat di jam 10, jam 9 udah tidur. Nyenyak dia tidurnya Pak. Puji Tuhan Pak, memang Gitu. kuasa Tuhan luar biasa Pak. Luar biasa gitu ya. Kesaksian yang sangat-sangat luar biasa. Sekarang kakak punya ibu yang sangat luar biasa. Kak, kalau boleh saya titip pesan sama Kak Elfrida, jangan pernah tinggalkan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Tetap kuat di dalam Tuhan. Ingat setiap ada pergumulan, setiap ada kerinduan, jangan andalkan diri kakak. Setiap ada pergumulan, serahkan semuanya sama Tuhan Kak. Jangan andalkan diri kita, jangan andalkan kekuatan kita, tapi andalkan Tuhan. Itulah kesaksian dari ibu ini sungguh luar biasa. Boleh dipanggil oleh Tuhan kembali setelah lama meninggalkan Tuhan Yesus. Semua karena anugerahnya, semua karena berkatnya. Sehingga biarlah dengan kesaksian ini boleh akan membawa sukacita, boleh akan terus menguatkan iman kita sekalian. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.